selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar matematika. Bersama aku, Rangga Malitras, yang akan menemani teman-teman selama beberapa menit ke depan dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah limit fungsi trigonometri. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan limit karena sudah dipelajari sebelumnya di kelas 11. Namun, yang dipelajari di kelas 11 adalah limit fungsi aljabar, dan yang dipelajari di kelas 12 itu adalah limit fungsi trigonometri. Nah, sebelum teman-teman melangkah lebih jauh, teman-teman harus menghafal terlebih dahulu sudut istimewa dari trigonometri. Oke teman-teman, jadi seperti inilah bentuk dari tabel sudut istimewa yang isinya ada dari sudut 0 derajat sampai 360 derajat. Cuma karena keterbatasan media, jadi aku cuma bisa nulis dari sudut 0 derajat sampai 240 derajat. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang mengalami kesulitan untuk mengingat nilai dari sudut istimewa 0 derajat sampai 360 karena kan banyak sekali teman-teman. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu teman-teman nggak perlu ngapal, tapi teman-teman bisa untuk menyelesaikan atau memecahkan nilai dari sudut istimewa yang ditanyakan. Ini adalah kuadran 1, di sini kuadran 2, di sini kuadran 3, dan di sini adalah kuadran 4. Untuk kuadran 1 itu nilai positifnya adalah semuanya. Jadi sudah mencakup sin, cos, dan tan. Untuk di kuadran 2 nilai positifnya itu hanya sin, di kuadran 3 itu tan, dan di kuadran 4 itu cos. Oke, contohnya kita akan mencari nilai tan 135. Oke. Tan 135 itu kan kalau dilihat dari gambar ini ya, itu ada di kuadran 2. Betul? Betul. Oke. Jadi caranya adalah 180 dikurang berapa yang hasilnya 135. Oke. 180 dikurang 45 sama dengan 135. Nah, hasilnya itu adalah nilai dari tan 45 derajat. Oke, kita bisa lihat di sini. Tan 45 derajat itu adalah 1. Karena kuadran 2 yang positifnya hanya sin, itu artinya tan bernilai negatif. Kita buktikan teman-teman. Di sini tan dari 135 adalah min 1, dan di sini juga hasilnya min 1. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam cara penyelesaian dari limit trigonometri. Cara penyelesaian dari limit trigonometri dibedakan menjadi 2. Ada substitusi dan juga melalui rumus. Yang pertama, kita bahas dulu yang substitusi. Jadi substitusi itu adalah secara gampang ya, teman-teman tinggal masukin angka yang sudah diketahui ke dalam variabelnya. Substitusi ini juga dibedakan lagi menjadi 2. Ada yang tentu dan ada yang tidak tentu. Kalau tentu itu hasilnya mutlak seperti 2, 3, setengah, dan lain-lain. Tapi kalau tidak tentu itu hasilnya
adalah 0/0. Nah, gimana nih kalau misalnya hasilnya itu adalah 0/0? Nah, kalau hasil 0/0, teman-teman harus menggunakan rumus. Nah, jika teman-teman hasilnya 0/0 dan menggunakan rumus, ini dia rumusnya. Oke, jadi di sini kalau limit x mendekati 0 ax per sin bx sama aja dengan kayak sin ax per bx, itu hasilnya pasti a per b. Jadi yang dilihat itu semuanya dong nih teman-teman. Begitupun juga sama rumus yang b dan c. Limit x mendekati 0 ax per tan bx itu sama saja dengan tan ax per bx, yang hasilnya juga a per b. Yang ketiga, limit x mendekati 0 sin ax per tan bx sama aja kayak tan ax per sin bx, yang hasilnya juga sama a per b. Contohnya, limit x mendekati 0 sin 4x per tan 8x. Oke, dari contoh soal ini ada pada rumus yang C, yaitu limit x mendekati 0 sin ax per tan bx. Maka hasilnya adalah a per b. Jadi teman-teman bisa langsung jawab hasilnya itu adalah 4/8 dan disederhanakan lagi menjadi 1/2. Seperti itu. Namun, ketiga rumus ini digunakan hanya untuk sin dan tan. Kalau cos, teman-teman menggunakan rumus 1-2 sin kuadrat A. Nah, sebelumnya kan aku udah ngasih tahu ya teman-teman kalau cos itu beda. Nah, kalau cos itu menggunakan rumus 1-2 sin kuadrat A. Nah, rumus ini berlaku jika yang ditanyakan itu adalah cos 2A. Nah, kalau ditanyakan itu adalah cos 8A, berarti 1-2 sin kuadrat 4A. Kalau ditanyakan itu adalah cos 100A, berarti 1-2 sin kuadrat 50A. Kalau ditanyakan cos 80x, berarti 1-2 sin kuadrat 40x. Kenapa x? Kenapa nggak A? Karena yang ditanyakan pun variabelnya x, bukan A. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh soal. Yang pertama, limit x mendekati 0 tan 6x per sin 3x. Oke, jadi pertama-tama teman-teman harus mensubstitusikan dulu apakah hasilnya 0/0 atau tidak. Oke. Di soal ini tan 6x berarti tan 6 dikali 0 per sin 3 dikali 0. Tan 0 itu adalah 0 dan sin 0 juga 0, jadi hasilnya 0/0. Oleh karena itu kita harus menggunakan rumus. Nah, dalam soal ini rumusnya itu sudah aku sampaikan sebelumnya, ada di bagian C, yaitu tan ax per sin bx itu hasilnya adalah a per b. Jadi hasilnya itu pasti 6/3. Jadi teman-teman bisa nulis dengan 6/3 atau bisa disederhanakan lagi dengan 2/1 dan hasilnya adalah 2. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2, yaitu limit x mendekati 0 2 sin 4x per 3 tan 8x. Nah, teman-teman harus mensubstitusikan terlebih dahulu. Soal ini jika disubstitusikan menjadi 2 sin 0 per 3 tan 0, hasilnya akan 2 dikali 0 per 3 dikali 0, hasilnya 0/0. Oleh karena itu soal ini juga memerlukan rumus teman-teman. Teman-teman bisa menjawab dengan 2/3 dikali limit x mendekati 0 sin 4x per tan 8x. Nah, karena di sini tadi ada rumus yang sudah aku sebutkan sebelumnya, yaitu sin ax per tan bx hasilnya adalah a per b.
Jadi teman-teman bisa langsung ditulis dengan 2/3 dikali 4/8. Hasilnya itu adalah 8/24 dan bisa disederhanakan menjadi 1/3. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3, yaitu limit x mendekati 0, 4 sin kuadrat 2x per x tan 2x. Oke, sebelumnya kita harus mensubstitusikan terlebih dahulu. Ini soal ini jika disubstitusikan menjadi 4 sin kuadrat 0 per 0 tan 0, pasti hasilnya adalah 0 per 0. Karena hasilnya 0 per 0, jadi teman-teman harus menggunakan rumus dengan cara 4 ini langsung dikeluarkan saja teman-teman. Jadi dengan 4 dikali lim x mendekati 0 sin 2x per x dikali limit x mendekati 0 sin 2x per tan 2x. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, kenapa sin 2x itu ada 2. Jadi sin kuadrat 2x ini jika dijabarkan itu akan menjadi sin 2x dikali sin 2x. Karena sifatnya itu harus berpasangan agar bisa dikembalikan lagi ke rumus yang awal, jadi 4-nya keluar sendiri, atau teman-teman bisa dianggap aja dengan 4/1. Terus sin 2x berpasangan dengan x, dan sin 2x yang satu lagi itu berpasangan dengan tan 2x. Nah, jika sudah seperti ini, maka balik lagi ke rumus yang awal, yaitu sin ax per bx, terus juga ada sin ax per tan bx, itu hasilnya akan a per b. Jadi teman-teman bisa langsung menjawab dengan 4/1 dikali 2/1 dikali 2/2 sama dengan 4 kali 2, 8 kali 2, 16, 19/2, hasilnya adalah 8. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Soalnya itu limit x mendekati 0 tan kuadrat 3x per 1 min cos 60. Oke, sebelumnya kita harus mensubstitusikan lagi. Jika disubstitusikan ini akan menjadi tan 0 tan kuadrat 0 per 1 min cos 0 itu adalah 1 ya teman-teman, jadi 1 min 1 dan hasilnya adalah 0 per 0. Oleh karena itu ini juga harus menggunakan rumus teman-teman. Oke, jadi rumusnya itu adalah limit x mendekati 0 tan kuadrat 3x per, karena ini cos, itu artinya kita harus menggunakan 1 min 2 sin kuadrat a. Jadi 1 min dalam kurung 1 min 2 sin kuadrat 3x. Untuk pengoperasian yang ini itu caranya dengan dikalikan pelangi. Jadi minus dikali 1 dan minus dikali minus 2. Hasilnya adalah 1 dikurang 1 ditambah 2 sin kuadrat 3x. Karena 1 dikurang 1 itu hasil 0, jadi bisa langsung kita coret karena habis. Tan kuadrat 3x per 2 sin kuadrat 3x. Lalu setelah ini teman-teman bisa langsung ditulis dengan 1/2 dikali limit x mendekati 0 tan 3x per sin 3x dikali limit x mendekati 0 tan 3x per sin 3x. Nah, kenapa bisa panjang kayak gini? Karena bentuk penjabaran dari tan kuadrat 3x itu menjadi
tan 3x dikali tan 3x, dan bentuk penjabaran dari sin kuadrat 3x itu adalah sin 3x dikali sin 3x. Nah, setelah ini teman-teman bisa langsung menjawab dengan 1/2 dikali 3/3 dikali 3/3. Setelah itu teman-teman bisa langsung menjawab dengan 9/18. Hasilnya adalah 1/2. Oke, sekarang ke soal terakhir, soal nomor 5. Soalnya yaitu limit x mendekati 0, 6x tan 2x per 1 min cos 6x. Oke, sekarang kita akan mensubstitusikan terlebih dahulu. Soal ini jika disubstitusikan akan menjadi 0 tan 0 per 1 min cos 0. Hasilnya itu akan menjadi 0 per 1 min 1 sama dengan 0 per 0. Nah, karena hasilnya 0 per 0, jadi harus menggunakan rumus ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menjawab dengan limit x mendekati 0, 6x tan 2x per, karena ini cos, berarti teman-teman menggunakan rumus 1 min 2 sin kuadrat A. Jadi ini bisa ditulis dengan 1 minus 1 min 2 sin kuadrat 3x. Nah, sama seperti soal sebelumnya, caranya ini dengan dikali pelangi, minus dikali 1 lalu minus dikali minus 2. Hasilnya satu min 1 plus 2 sin kuadrat 3x. Karena 1 min 1 itu habis, jadi kita catat aja. Lalu menjadi limit x mendekati 0, 6x tan 2x per 2 sin kuadrat 3x. Lalu teman-teman bisa langsung dipisah-pisah atau digabung-gabungin. Aku akan gabunginnya dengan 6/2 dikali limit x mendekati 0, x per sin 3x dikali limit x mendekati 0 tan 2x per sin 3x. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung masuk ke rumus-rumus selanjutnya. Jika limit x mendekati 0 a per bx atau tan ax per sin bx, itu hasilnya pasti a per b. Lalu teman-teman bisa menuliskan dengan 6/2 dikali 1/3 dikali 2/3. Hasilnya itu adalah 12/18, dan disederhanain menjadi 2/3. Nah, mungkin teman-teman juga bingung kenapa sin ini banyak banget nih. Ada sin 3x, sin 3x, ada 2 kali. Sama seperti soal-soal sebelumnya, karena bentuk penjabaran dari sin kuadrat 3x itu adalah sin 3x dikali sin 3x. Oke teman-teman, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai limit trigonometri. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran yang sudah saya berikan ke teman-teman dan bisa diterapkan di kelas. Dan teman-teman harus tetap suka dengan matematika, karena matematika itu menyenangkan. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.